Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai pembuatan asam asetat dari asetaldehid dan udara dengan katalis mangan asetat. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 6 yang pertama. Saya sendiri Siti Robiatus NPM 19002. Yang kedua Daniel Ozorio NPM 19010. Yang ketiga Dwika Mahtris NPM 19019. Yang keempat Anis Rohmawati NPM 19032 dan yang terakhir Anastasia Rosari NPM 19041. Untuk yang pertama yaitu reaksi heterogen antara asam asetat dari asetaldehid dan udara, yaitu asetaldehid direaksikan dengan udara dengan katalis mangan dan menghasilkan asam asetat. Kemudian sifat bahan yang pertama asam asetat dengan rumus molekul CH3COOH, fase cairan dan warna tidak berwarna, densitas pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 1049 kg per meter pangkat 3, viskositas pada 20 derajat Celcius sebesar 1,22 Cp, dan pada suhu 110 derajat Celcius sebesar 0,42 Cp. Kemudian asetaldehid dengan rumus molekul CH3CHO, fase cair dan warna tidak berwarna. Untuk densitas pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 778 kg per meter pangkat 3, viskositas pada 20 derajat Celcius sebesar 0,22 Cp. Kemudian udara dengan rumus molekul O2, fase gas dan warna tidak berwarna, dengan densitas pada suhu min 200 derajat Celcius sebesar 910 kg per meter pangkat 3, viskositas pada suhu min 200 derajat Celcius sebesar 0,195 Cp. Kemudian sifat bahan mangan asetat dengan rumus molekul MnCH3H3O2 2 kali dengan fase cair warna pink dengan densitas 1589 kg per meter pangkat 3. Kemudian perancangan reaktor heterogen berkatalis, jenis reaktor yang digunakan yaitu reaktor gelembung atau bubble column reaktor yang berfungsi untuk mereaksikan asetaldehid dengan udara menjadi asam asetat dengan kondisi operasi pada suhu 65 derajat Celcius dan tekanan 10 atm. Proses operasi kontinu dan reaksi secara eksotermis atau melepas kalor. Untuk paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita menentukan jenis reaktor. Reaktor yang dipilih ini merupakan reaktor jenis bubble column reaktor dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, reaktor gelembung cocok untuk reaksi gas cair dengan jumlah gas yang relatif sedikit direaksikan dengan cairan yang jumlahnya besar. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah relatif lebih murah karena secara perawatan dan pengoperasiannya juga lebih mudah. Selanjutnya yang ketiga, di dalam reaktor gelembung, aliran gas dianggap plug flow, tetapi cairan teraduk dengan sempurna oleh aliran gelembung gas yang naik ke atas, sehingga suhu cairan dalam reaktor selalu serba sama. Jadi, di reaktor gelembung ini di bawahnya ada sparger digunakan untuk meniupkan gas ke atas dan cairan masuk dari bagian atas. Next slide. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mendesain reaktor. Yang pertama, kita harus menghitung neraca massa dari feed itu sendiri. Pada kasus ini, pada perancangan ini, kami untuk asam asetatnya, CH3COH-nya sebesar 47.712,7333 kg per jam. Selanjutnya untuk airnya, yaitu sebesar 272,7220 kg per jam. Sedangkan untuk umpan udaranya, itu O2 sebesar 13.002,7266 kg per jam. Selanjutnya untuk N2 atau nitrogen sebesar 49.520,1001 kg per jam. Selanjutnya untuk
H2O-nya itu sebesar 148,3060 kg per jam. Yang kedua adalah menghitung neraca massa. Yang kita ketahui neraca panas. Jadi untuk menghitung CP rata-rata untuk masing-masing komponen. Jadi untuk masing-masing komponen, baik asam asetat, air, dan udara sendiri, kita hitung CP-nya. Selanjutnya adalah menghitung panas massa untuk masuk fase gas dan fase cair. Masa keluar fase gas dan fase cair. Selanjutnya adalah menghitung panas reaksi, karena reaksi ini termasuk reaksi eksoterm. Selanjutnya adalah menghitung konstanta kecepatan reaksi. Nilai ini digunakan untuk menentukan yang pertama bilangan HTA, yang kedua adalah volume dan ukuran reaktor. Kemudian untuk konversi yang terjadi berdasarkan literatur sebesar 25% dengan persamaan kecepatan reaksi adalah RB sama dengan K dikalikan CA dikalikan dengan CB. Selanjutnya kita menghitung difusivitas gas dalam cairan. Nilai ini digunakan untuk menentukan koefisien transfer massa reaksi, fase cair atau KL, bilangan HTA, konversi transfer fase gas atau KAG. Kemudian di bawahnya ada rumus DAL sama dengan 117,3 dikalikan 10 pangkat 8 dikalikan dengan persamaan tersebut. Selanjutnya adalah menghitung diameter gelembung. Nilai ini digunakan untuk menentukan koefisien transfer massa fase cair atau KL, kemudian kecepatan linear gelembung, rising velocity atau kecepatan terminal, hubungan antara diameter gelembung dengan diameter orifice, dengan range untuk DO sendiri itu antara 0,004 cm sampai 0,95 cm. Jadi untuk nilai DO-nya itu harus ada di antara nilai tersebut. Bila diambil DO sebesar 0,15 cm, kemudian untuk DB-nya dengan persamaan tersebut untuk keadaan gelembung yang stabil berlaku syarat bahwa DB nilainya harus kurang dari 0,078 dikalikan dengan mu per rho kalikan L dikurangin rho kalikan G dipangkatkan setengah. Sehingga kita akan mendapatkan D orifice atau diameter orifice sekian senti dan untuk diameter gelembung sekian senti. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini menentukan koefisien transfer massa cairan atau KL dari persamaan Bang dan M yang very efisien 5. Mana nilai ini digunakan untuk menentukan yang pertama bilangan HTA, kemudian volume dan ukuran reaktor. Nah, untuk nilai dB atau diameter 18144, di mana KAL dikali dB dibagi DAL sama dengan 2 dikali 0,31 dikali dB kubik dikali rho L dikali G dibagi mu L dikali DAL pangkat 1/3. Nah, untuk nilai dB lebih besar dari 2,5 mm menggunakan persamaan 18145, yaitu KL dikali dB dibagi DAL sama dengan 0,45 dikali mu L per rho L dikali DAL pangkat setengah dikali dB kubik dikali rho L dikali G per mu L dikali DAL dikali pangkat 1/3. Baik, untuk selanjutnya yaitu menghitung konversi parameter, di mana nilai ini digunakan untuk menentukan faktor yang berpengaruh dalam reaksi yang terjadi, yaitu menggunakan parameter M. Terdapat pada level situ halaman 418. Dengan rumus konversi maksimal yang terjadi dalam film dibagi difusivitas maksimal melalui film, yaitu K dikali GB dikali DAL per KAL kuadrat. Nah, jika nilai M ini lebih besar dari 1, maka reaksi keseluruhan terjadi pada lapisan film dan luar transfer massa adalah faktor pengendali kecepatan reaksi. Kemudian jika nilai M kurang dari 1, maka tidak ada reaksi yang terjadi pada lapisan film dan volume keseluruhan menjadi faktor pengendali kecepatan reaksi. Atau jika M lebih besar dari 4, difusi gas adalah faktor yang berpengaruh. Kemudian nilai M di antara 0,004 sampai 4 ini difusi gas dan kecepatan reaksi kimia sama berpengaruh. Nilai M kurang dari 0,004, reaksi kimia adalah faktor yang berpengaruh.
Kemudian menentukan laju arus volumetris gas yang keluar dari tiap lubang orifis digunakan persamaan 18131 dari edisi 5. Nah, di mana nilai ini digunakan untuk menentukan jumlah lubang orifis dengan rumus yang terdapat dengan rumus tersebut, kemudian menentukan volume satu gelembung dengan rumus 1/6 dikali 3,14 dikali dB kubik, kemudian menentukan frekuensi gelembung dengan rumus kecepatan volume dibagi volume 1 gelembung. Kemudian yang ke-9 yaitu menghitung jumlah lubang orif, di mana nilai ini digunakan untuk menentukan gas masuk dengan rumus kecepatan umpan masuk dibagi bukti. Kemudian selanjutnya menghitung jumlah gelembung dengan rumus kecepatan volume gas dibagi volume gelembung. Kemudian jumlah lubang orif dengan rumus kecepatan volume gas dibagi laju alir volumetris gas. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung kecepatan terbatas. Nah, perhitungan ini digunakan untuk menentukan nilai kecepatan yang sudah memenuhi atau belum kecepatan terbatas untuk diameter bubbles di antara 1,4 sampai 6 mm berlaku persamaan 6 sampai 7 Taylor, yaitu dengan rumus 2 dikali sigma dibagi dB kali rho L ditambah dB kali G per 2 pangkat setengah. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada diameter performance plate, di mana nilai ini digunakan untuk menentukan tinggi plate. Nah, terkait dengan susunan lubangnya itu dirancang dengan square pin agar tidak terjadi tumbukan antara gelembung, yaitu syaratnya 1,5 dB kurang lebih dari C, kurang lebih dari 2 dB. Bila C-nya itu sama dengan jarak center dari lubang. Maka luas yang dibutuhkan untuk tiap satu lubang oriflame untuk square feet dengan sudut alfa sama dengan 90. Untuk A-ball sama dengan C kuadrat kali sin 90. Terkait dengan luas performance plate itu sama dengan A-hole dikali jumlah lubang oriflame. Digunakan 4 plate paralel, maka luas untuk satu plate itu A total dibagi dengan 4, di mana diameter performance plate itu bisa dilihat pada rumus yang tertera tersebut. Selanjutnya, lanjut. Nah, yang selanjutnya ini kita menentukan diameter reaktor, di mana ini nilai yang digunakan untuk menentukan luas permukaan reaktor itu bisa kita lihat dengan rumus DR sama dengan DP ditambah 6 dikali 0,0254 dengan luas penampang reaktor R sama dengan 3,14 DR kuadrat dibagi dengan 4. Kemudian terkait dengan kecepatan superficial gas dalam reaktor, nilai ini digunakan untuk menentukan hold up fase gas yang digunakan untuk menghitung volume cairan ditambah dengan gas dalam menentukan volume dan ukuran reaktor, di mana VGS sama dengan kecepatan volumetris gas dibagi dengan luas penampang reaktor, di mana hold up gas lagi sama dengan VG gas per PT plus VGS. Lanjut. Untuk menghitung volume dan ukuran reaktor dengan anggapan volume cairan selama reaksi itu tetap bisa dianggap isotermal karena cairan dalam tangki mixer flow itu reaksinya yang terjadi yaitu sederhana order 2 dengan minus RG sama dengan DC minus DCG dibagi dengan DT sama dengan K kali CA kali CB. Untuk kecepatan volume umpan bisa dilihat dengan rumus tersebut. Terkait dengan volume cairan dalam reaktor dengan rumus P sama dengan FP dikali CBO dikurangi CB dibagi K kali CBO kuadrat dikali 1 min XB dikali M dikurangi setengah XB. Untuk volume cairan ditambah dengan gas sama dengan volume cairan dibagi 1 min HG. Lanjut. Terkait dengan volume total reaktor bisa dilihat pada bersamaan 5.11 pada buku Brownell. Untuk VT sama dengan volume reaktor ditambah dengan volume heat. Tinggi reaktor dari volume total reaktor dibagi luas reaktor. Diperoleh
ukuran reaktornya. Terkait dengan volume cairan dalam heat satuannya meter kubik, kemudian volume cairan di dalam reaktor sama dengan F cairan ditambah gas dikurangi V cairan dalam heat. Kemudian terkait dengan tinggi cairan di dalam reaktor tanpa koil itu sama dengan volume cairan di badan reaktor dibagi 3,14 kali dr kuadrat dibagi 4. Untuk waktu reaksi minus RB sama dengan DCB dibagi DT sama dengan K kali CA kali CB. Untuk selanjutnya, ini kita menghitung tebal sel dan heat, di mana di sini ada beberapa parameter, yaitu ada tekanan desain, allowable stress, efisiensi sambungan, faktor korosi, jari-jari reaktor, diameter reaktor, dan juga di mana dalam menghitung tebal sel itu rumusnya Rho dikali R dibagi F kali E dikurangi 0,4 T ditambah C. Kemudian untuk tebal heatnya itu sama dengan 0,885 P dikali DR dibagi 2 kali F kali E dikurangi 2,4 P ditambah C. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk pemilihan diameter pipa koil, itu ada poin-poin yang harus dilengkapi seperti kecepatan massa pendingin dan status pendingin, kecepatan linear pendingin dalam pipa. Next. Lalu ada luas penampang, diameter pipa koil, dan diameter lilitan koil. Lalu yang selanjutnya ada perhitungan koefisien transfer massa untuk cairan dalam reaktor dipakai persamaan 20.4 pada literatur Kern dengan rumus yang sudah dipaparkan. Lalu untuk perhitungan selanjutnya adalah perhitungan untuk pemanas dalam koil dengan rumus RE dari figur 24 literatur Kern untuk mencari nilai JH dan nilai HI dari literatur Kern. Next. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk overall heat transfer. Overall heat transfer ini dibutuhkan nilai-nilai seperti nilai HIO, UC, dan UD. Untuk kedua nilai di atas didapat dari literatur Kern 846. Selanjutnya untuk perhitungan luas transfer panas, dibutuhkan perhitungan delta LMTD dengan nilai AO, diameter lilitan, luas perpindahan panas per koil, A aksen, jumlah lilitan, panjang koil total. Next. Tinggi lilitan koil minimum itu jika disusun tanpa jarak, maka digunakan nilai H-, tinggi koil total, volume koil, tinggi cairan dalam reaktor, tinggi cairan, dan jika tinggi cairan dalam reaktor sama dengan M, maka tinggi cairan lebih tinggi daripada koil, sehingga koil akan tercelup dalam cairan reaktor. Dan perhitungan yang terakhir adalah waktu tinggal dari gelembung, dengan rumus yang sudah dipaparkan. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.